Ya ini nama Pak. Ini aku. Oh, Pak. Lahir di Banten ya Pak. Oke, betul. 20 Juli 1962. 68. Salah ketik. Ini lahir 68. Dia bukan 62, 68. Agamanya Islam ya. Pekerjaannya wira swasta, betul. Betul, Pak. Tempat tinggalnya Lewi Tutuk. Iya. Ya, betul. Lewi Tutuk. Kecamatan Citer, Kabupaten Bogor. Betul. Hari ini sehat. Hari ini sehat. Kenapa? Kenal dengan pendapat sebelumnya. Kenapa? Ada hubungan keluarga. Nah, Ada ya. Masih dia. Yang kedua namanya Dwi Kularti Sukawati. Iya betul. Lahir di Temanggung 21 Juli 1951. Iya. Apanya Islam ya Bu? Ya. Kerjanya ngurus pengangkatan tempat tinggalnya di Lestari. Gang 111. Itu apa Bu? Di Lestari. Alamatnya? Alamatnya Gading Jaya Lestari. Gading ya? Iya. Gading Lestari. Gang 111 ya? Blok G1. Blok G1 11. Nanti mau rumah Sukapura, Kabupaten Cilincing, atau Utara. Iya. Ini sehat. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Kenal dengan terdakwa sebelumnya? Kenal. Kenal. Nah, ada hubungan keluarga? Suami. Suami? Wah. Terlalu dekat Pak ini hubungannya ini. Beliau bersedia yang mulia untuk menjadi saksi terhadap suaminya yang mulia. Mau disumpah? Disumpah yang mulia. Mau disumpah Bu ya? Iya, Pak. Kalau disumpah, sebentar ya. Berapa enggak? Kalau kami gitu keberatan ini. Keberatan ya? Kalau tidak keberatan, Kalau enggak, kami nggak punya saksi yang mulia. hah? Nggak punya saksi. Iya ini kan keberatan. Iya. Apa namanya? Kalau ibu ini tidak keberatan, oke lah ya. Mungkin didengarkan aja keterangan yang mulia. Benar ya? Iya. Ya, apa Kalau supaya? tidak disumpah silakan. Kalau Iya. disumpah silakan. Ya, Dia disumpah. siap, siap yang mulia, siap. Ayo sumpah dulu ya Pak. Ibu duduk aja bu. Ibu nggak Sumpah disumpah. dulu. Ibu nggak disumpah. Oh iya lupa ya. Ibu nggak disumpah. Ibu duduk. Eka aja yang disumpah. Baik kak. Situ aja, Pak. Situ aja. Ya, begitu ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan akan memberikan keterangan yang sebenarnya keterangan yang benar dan tidak lain tidak lain daripada daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Penasihat hukum siapa dulu nih yang didengar? Iya. Mengingat waktu yang mulia, sekaligus saja berdua yang mulia. Berarti enggak? Tidak. Tidak ya. Jadi saksi pertama yang mana? Yang kedua? Iya. Yang kedua Pak. Siap. Ya silakan. Ya, atas izin yang mulia, kami akan menanyakan kepada saksi, kepada ibu. Jadi ibu sampaikan saja apa yang kami tanya dijawab. Dan karena ibu tidak disumpah bukan berarti ibu juga bisa berbohong atau apa, tetap aja bu ya. Iya. Oke, kami ingin bertanya karena terdakwa ini yang selalu bersama dengan ibu. Apakah pada tanggal 8 Februari ibu tahu di mana keberadaan terdakwa? 8 Februari tahun berapa? 2019. 8 Februari 2019 ada di Sukabumi. Maaf di Gunung. Di Gunung Pancar. Pancar, kemudian paginya. Baiknya Bu. Baiknya di Ya, yang kami tanya 8 Februari saja dulu, Bu. Terdakwa ada di mana? Ada di Gunung Pancar, Gunung Pancar itu di Indonesia apa di luar Indonesia, Bu? di Indonesia, di daerah Sentul. Di Sentul ya, Jakarta, di Bogor ya, Kabupaten Bogor. Apakah tanggal 8 itu Ibu ada bersama dengan Bapak? Ada. Ada ya. Oke. Selanjutnya pada tanggal 9 Februari itu Bapak ada kegiatan apa?
Menjenguk orang sakit di Sukabumi. Oh, jadi Bapak tanggal 9 Februari pergi ke Sukabumi. Diantar Pak Eka. Diantar Pak Eka. Iya. Masih ingat naik apa Bapak ke sana? Mobil. Mobil Toyota Kijang Iya. yang punya Bapak. Iya. B berapa? Masih ingat? 2070. 2070 ya, yang Julianta Sembiring JS belakangnya ya. Iya. Oke. Apakah pada waktu pergi ke Sukabumi itu Bapak berangkatnya pagi, siang, sore, malam? Subuh. Subuh itu berarti setelah sholat pagi ya, Iya. sholat subuh ya. Iya. Oke. Apakah Ibu ada mendengar Bapak pergi ke Jakarta dulu, baru ke Sukabumi? Tidak. Tidak. Langsung ke Sukabumi, sore pulang. Dari mana Ibu yakin bahwa Bapak langsung ke Sukabumi, tidak ke Jakarta dulu? Ya saya yakin karena Bapak Kiflan nggak pernah bohong kalau pamit. Lihat ke sana Ibu. Iya. Kalau pamit ke Sukabumi ya ke Sukabumi. Oh, jadi Bapak nggak pernah bohong lah ya. Kalau ke Sukabumi, Sukabumi lah gitu ya. Oke. Apa kegiatan Bapak waktu ke Sukabumi tanggal 9 Februari 2019? Besuk Uyut, namanya Uyut, saya juga tidak tahu, tapi besuk orang sakit. Orang sakit ya. Ada yang nemenin Bapak kemarin waktu pergi ke sana? Sama Pak Eka. Oke. Jadi itu 9 Maret ya. Kalau tanggal 10 Maret nggak saya. 9 Maret itu hari Sabtu Bu ya. Nah, Iya. pulangnya jam berapa Bapak pada waktu itu? Sore, saya nggak ingat lagi sore. Sore ya. Artinya sudah tutup matahari ya. Iya. Oke. Kalau ada orang bilang 9 Maret jam 12 atau jam 1 Bapak ada di Kelapa Gading. 9 Februari Bapak ada di Kelapa Gading makan dengan orang lain. Ibu masih percaya nggak sama Bapak? Saya tidak percaya kalau karena Pak Kiflan pamitnya ke Sukabumi, tidak mungkin ada di Sukabumi satu badannya lagi ada di Jakarta. Jadi saya yakin Pak Kiflan nengok orang sakit di Sukabumi. Gitu Bu ya. Oke, selanjutnya Ibu tahu yang namanya Helmi atau Haji Kurniawan atau yang disebut Iwan? Oh iya tahu. Pernah ketemu orangnya atau tahu namanya saja? Pernah. Kami Iwan datang ke Gunung Pancar waktu itu ditemani oleh Masda Purnawirawan Amanu. Ya. Datang ke Gunung Pancar untuk berkenalan pertama kali itu. Oh, jadi Ibu tahu Helmi Kurniawan atau Iwan itu dari seorang Marskal Angkatan Udara Amano. Iya. Oh, itu tahun berapa Bu? Bulan November tahun 2017 kalau. Oh, November Tanggalnya 2000. saya lupa. Oh, dalam rangka apa Pak Amano atau si Helmi Kurniawan datang ke kediaman Ibu yang di Gunung Pancar itu? Ya, awalnya cuma perkenalan saja. Oh. Dan kemudian Iwan datang sendiri untuk meminjam tempat untuk pelatihan satpam kantornya dan ormas Trisula. Macan Putih Trisula ya. Oh, jadi Pak Amano membawa Iwan itu karena Iwan itu perlu tempat untuk pelatihan security. Ya mungkin seperti itu. Oh. Amanu sendiri kan angkatan 73 jadi sudah. Oh, 73 Pak Amano ya. Nah, setelah ketemu itu apa terjadi penggunaan tempat Ibu atau Pak Kiflan dipergunakan sebagai tempat pelatihan tadi? Pada waktu izin bulan Desember itu Pak Kiflan katanya akan diadakan bulan Februari 2018. Pak Kiflan mengizinkan asal dengan syarat ada surat dari Polres atau Polsek, kemudian juga izin dari kelurahan dan syarat tambahan tidak boleh diadakan latihan menembak. Oh, begitu ya. Oh, jadi terjadi kejadian dia rencananya datang untuk minjam tempat pelatihan, dia punya ngakunya security lah, tapi nyatanya apa Ibu juga tidak tahu ya. Itu terjadi ya di bulan Februari 2018. Nah, waktu penggunaan tempat Februari 2018 itu Ibu ada di sana? Kira-kira? Saya ada di sana. Ada di sana ya. Kami ingin menunjukkan foto. Apakah ini yang dimaksudkan oleh Ibu tadi? Peristiwa yang Februari 2018 tadi. Bentar.
Kami izin tunjukkan kepada Yang Mulia. Ya, silakan. Ini 18 Februari ya, 2018. Ya, Februari 2018. Ya. Rumahnya Pak Ibu, rumahnya Pak Ibu. Ini ya maksudnya tadi ya. Ini pertama. Ini Pak Iwan. Dari foto ini, ya, ini kami zoom, ini dengan ini admin yang duduk di bangku. Kenal dengan admin? Ya, nggak tahu ya, tapi ada di kami zoom yang duduk di bangku. Ya, itu dari sini itu kami zoom terbesar ini lewat. Kelihatan jelas, dia memang senjatanya. Tapi ini Februari ya, Februari belum tepat untuk seperti yang dia terangkan ya. Ya. Selanjutnya setelah Februari 2018 Iwan menggunakan tempat. Apakah Ibu tahu ada kegiatan terdakwa atau Pak Kiflan di Lubang Buaya? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Jadi tidak tahu ada kegiatan Pak Kiflan datang ke suatu acara di Lubang Buaya. Setelah itu kalau Februari tadi sudah, Ibu kenal dengan Azwa Army? Azwa Army? Pernah jadi pengemudi dari Pak Kiflan, pengemudi tidak tetap. Pengemudi tidak tetap, artinya bukan bulanan tapi diperlukan saja ya. Oke. Selama jadi pengemudi tidak tetap, ada berapa kali Ibu bertemu atau dikemudikan oleh Azwa Army sebagai pengemudi ataupun sebagai pengawal? Saya tidak ingat berapa kali, cuma jarang saya pergi sendiri. Jadi jarang dikemudikan oleh Azwa Army. Iya. Tapi seingat Ibu, Azwa Army adakah setiap hari datang atau sebulan hanya 2 kali atau 3 kali begitu? Enggak. Setiap diperlukan Pak Kiflan baru datang. Setiap diperlukan ya. Jadi Pak Kiflan ini kan dituduhkan ada menyerahkan uang sebesar didakwa 15.000 Sing dolar. Itu diserahkan kepada Iwan pada tanggal 9 Februari 2019 di Kelapa Gading. Saya ingat saya 9 Maret. Oh, jadi 9 Maret ada ya? Oke. Bukan 9 Februari. Bukan. Karena 9 Februari Pak Kiflan ada di mana, Bu? Ada di Sukabumi. Sukabumi. Nah, kejadian 9 Maret Pak Kiflan bertemu dengan Iwan memberikan uang Sing 15.000 itu Ibu tahu? Tahu maksudnya Pak Kiflan minta ke saya gitu. Jadi waktu penyerahannya saya tidak tahu. Oh, jadi itu uang Pak Kiflan yang berasal dari Ibu. Iya, Pak Kiflan istilahnya meminjam ke saya karena sudah diserahkan ke saya hasil dari tugas di Filipina diserahkan ke saya, kemudian dipinjam katanya dipinjam. Oh, jadi Pak Kiflan minjam sama Ibu ya? Udah pernah dibayar nggak, Bu, uang sama Bapak ini? Belum. Sampai sekarang belum? Belum. Mana sih Pak, nggak bayar-bayar Pak? Oh, jadi itu ada ya? Ada. Jadi kalau Pak Kiflan ngomong kata Iwan ini uang dari Habil berarti? Enggak, saya mengeluarkan uang 15.000 dolar Singapura itu dari saya. Dari Ibu, iya. Oh, jadi Pak Kiflan ini asal ada uang Ibu yang simpan. Iya. Kalau mau minjam lagi gitu. Iya. Oh, begitu. Nah,
Untuk ketemu Azwa Army, untuk tadi kan kami tanya berapa kali, Ibu mungkin tidak bisa menerangkan kalau kami tidak tanya. Apakah kalau Pak Kiflan ini pergi keluar kota, misalnya naik pesawat, apakah Azwa Army yang antar dan jemput di bandara? Iya, biasanya seperti itu. Jadi kalau rangkaiannya tanggal 2 Maret itu Pak Eka dan Pak Aswar, 2 Maret 2019 itu karena Pak Kiflan ada kegiatan ceramah tentang bahaya komunis ke Solo, Ponorogo, dilanjut ke Jember dan Banyuwangi. Itu waktu berangkatnya diantar Pak Fahmi. Tanggal 2 Maret Itu mereka bermalam di rumah karena tanggal 3 subuh Pak Kiflan dengan Pak Eka berangkat ke Solo untuk rangkaian acara ceramah itu. Kemudian tanggal 4 sore pulang dijemput Pak Army. Pak Army mobilnya kan dibawa Pak Army. Jadi Pak Army dijemput di bandara, kemudian Pak Eka pulang ke Gunung, Pak Kiflan pulang ke rumah dengan Pak Army. Pak Army nginap karena paginya ngantar kami untuk ke stasiun karena kami mengajar di Indramayu, ke stasiun Pasar Senen pada tanggal 5. Tanggal 6-nya menjemput kembali, menjemput kami, kemudian mobil diserahkan, Pak Army pulang ke rumah. Nah kami terus berangkat ke Gunung. Oh, tanggal 6 Ibu dijemput, tanggal 7 mobil Army tidak pakai lagi, tidak tanggal 6 langsung itu kita berangkat ke Gunung. Oh, langsung ke gunung, Bu ya. Jadi ibu ketemu Army tanggal 5 dan tanggal 6. Sejak tanggal 2 memang sudah ada di rumah. Oh, sejak tanggal 2 ada di rumah. Karena Oh. sebentar Pak Kiflan. Nah, sekali lagi kami ulangin, Bu. Iya. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 bulan Maret 2019 Army itu bekerja. Iya. Artinya mengemudikan mobil ya. Iya. Jadi kalau ada yang bilang pada tanggal 6 Army mendapat senjata, setelah itu menjemput Pak Kiflan di bandara, apakah setelah tanggal 6 ada Army menjemput Pak Kiflan di bandara? Enggak ada. Tidak ada. Yang ada yang tanggal 4 tadi. Tanggal 4 itu yang di bandara. Tanggal 4. Jadi Kalau yang tanggal 6 bukan di bandara, tapi di stasiun Senen. Kami pulang ngajar dari Indramayu. tanggal 6 dari Senin ya, berdua sama Bapak ya. Nah, jadi kalau ada suatu dakwaan menyatakan bahwa Pak Kiflan dijemput, karena Army di sini di dalam dalam dakwanya dikatakan tanggal 6 dia terima senjata. Nih, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 9 WIB bertempat di rumah Hak Kurniawan alias Iwan di perumahan Visar Blok Z Jalan Durian Raya nomor 5 Cibinong Kabupaten Bogor. Terdakwa menerima satu pucuk senjata api laras pendek jenis Meyer warna hitam kaliber 22 dari Hak Kurniawan alias Iwan atas permintaan Kiflan Zen dengan tujuan untuk menjaga diri terdakwa serta untuk mengawal dan menjaga Kiflan Zen karena terdakwa merupakan supir sekaligus pengawal Kiflan Zen. Di sini dikatakan tanggal 6 jam 9. Ibu dijemput tanggal 6 sama Bapak. Iya, tanggal 6 sore. Jam berapa kira-kira? Sore. Oke. Nah, setelah itu di sini juga jadi dakwaannya juga dakwaan ini urutan waktu. Atas permintaan Kiflan Zen, terdakwa menjemput Kiflan Zen di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam pertemuan tersebut terdakwa melaporkan kepada Kiflan Zen bahwa terdakwa telah menerima satu pucuk senjata api laras pendek jenis Meyer warna hitam kaliber 22 mm dari Hak Kurniawan alias Iwan. Terdakwa juga menunjukkan senjata tersebut kepada Kiflan Zen dan Kiflan Zen meminta kepada terdakwa untuk membawa dan menyimpan senjata api tersebut. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa Pak Kiflan Zen setelah tanggal 6 apa 7 tidak ada dijemput oleh Army di bandara. Iya, tidak. Yang ada tanggal Tanggal 4. Di dakwaannya dikatakan Army menerima senjata tanggal 6. Nah, jadi tanggal 4 ada ya dijemput di Bandara Soekarno-Hatta ya. Ada orang lain. ada Pak Eka. Oh, ini bersama Pak Eka. Nanti Pak Eka kami tanya. Selanjutnya, apakah pernah saudara Azwa Army
nggak tahu Irfan ibu tahu apa enggak, terus ada beberapa orang datang ke rumah. Ada. Bulan berapa kira-kira? Bulan April 2019 itu ada 3 orang, Pak Armi, kemudian Irfan sama 3 orang datang ke rumah. Kebetulan saya bekerja di di balik ruang tamu, di ruang meja. Saya sempat mendengar apa yang mereka bicara. Ada berapa orang berarti itu? Ada 5 orang datang. 5. Ibu kasih minum nggak mereka waktu datang? Kasih ya, baik juga ibu yang ngasih minumnya. Oh jadi dikasih minum, mereka minum, lama di rumah? Iya lumayan. Saya kurang perhatian. Sepintas karena saya bekerja, jadi sepintas saya. Ada ibu dengar pembicaraan apa kira-kira? Ya, jadi mereka merencanakan untuk pengawalan Pak Kiflan, kemudian pengganti pengemudi Pak Armi, karena Pak Armi kan rumahnya jauh. Jadi pada saat Pak Kiflan membutuhkan suatu waktu itu agak kesulitan. Jadi itu menawarkan mereka tinggalnya di sekitar komplek perumahan kami, tidak jauh. Justru ada yang lebih dekat, yaitu di kampung area perumahan kami. Jadi itu. Oh jadi ibu kemarin nguping kalau gitu ya? Iya kebetulan karena cuma di balik dinding kan ruang kerja. Iyalah ya. Nggak jauh jarak jadi kedengaran lah ya. Waktu ngomong-ngomong tuh suara paling kencang suara siapa bu? Nggak ingat saya. Nggak ingat ya. Jadi Ya, suara Pak Kiflan yang paling. Pak Kiflan paling kencang ya. Jadi berbicara mengenai rencana untuk siapa pengganti pengawal Pak Kiflan, sekalian pengemudi karena Armi rumahnya jauh. Sebenarnya bukan pengganti karena Pak Kiflan tidak pernah ada pengawal. Jadi menambahkan pengawal. Iya. Kedua untuk rencana demo ya. Oh enggak, saya enggak pernah. Nggak dengar ya. Cuma yang pengawalan sama pengemudi. Pengemudi aja ya. Apakah ibu pernah ada dengar juga bahwa nanti Pak Kiflan nyuruh mereka bunuh Wiranto, bunuh siapa sih? Enggak ada. Justru sebaliknya. Luhut. Justru sebaliknya saya dengar dari Iwan itu kalau Pak Kiflan mau dibunuh, jadi makanya Iwan itu menawarkan pengawal. Apakah dalam pembicaraan itu pada bulan April itu ada katanya kita sudah punya senjata, punya peluru 117, senjata 4 macam, ada dengar juga enggak? Enggak, saya tidak pernah dengar masalah senjata, apalagi peluru dan sebagainya, karena saya takut sama itu. Oh. Tapi waktu Bapak masih dinas, Bapak ada senjata ya? Ada. Apakah yang di depan ini 1, 2, 3, 4 ini punya Pak Kiflan kan? Enggak, sejak pensiun tidak pernah lagi punya senjata. Karena senjata dinas sudah dikembalikan waktu pensiun. Waktu dinas apakah punya Pak Kiflan jadi senjata 4-4-nya? Coba ibu lihat. Enggak ada. Nggak ada ya, punya Bapak berbeda ya. Iya, lebih besar kalau nggak salah. Kalau peluru ibu nggak kenal lah ya, nggak paham ya. Nah. Terus itu yang rompi polisi itu ada pernah di rumah Bapak? Enggak ada. Di rumah nggak ada. Sama sekali. Nggak ada ya. Enggak ada. Nah, yang kertas-kertas depan ini semua sama yang di kotak ini apa pernah ada di rumah atau punya Pak Kiflan? Oh enggak ada. Saya kalau masalah administrasi, karena saya yang mengurusi administrasi di rumah, ini tidak ada yang saya lihat punya. Nggak pernah ada di rumah ya. Dan Bapak Pak terdakwa juga nggak pernah cerita bahwa ini pernah punya begini, juga tidak pernah. Nggak pernah ya. Terakhir, ibu ini kan setahu saya seorang dosen juga, ya dosen terbang, artinya pergi sana pergi sini. Itu apa bidang studi yang ibu ajarkan apa? Saya mengajar ilmu sosial. Sosial ya. Nah ini mumpung di sini memang belum masuk kepada ahli, tapi kami mau tanya sepengetahuan ibu, seseorang dituduhkan membeli senjata. Seseorang dituduhkan akan membunuh orang lain. Seseorang dituduhkan artinya ingin yang jelek-jelek dan dimasukkan ke kantor polisi sehingga jadi tersangka ditahan. Habis itu dimasukkan ke pengadilan. Nasib bagus di pengadilan akhirnya penahanannya berakhir sehingga bisa keluar daripada penjara atau penahanan. Nah, secara sosial itu bagaimana terhadap terdakwa? Kalau secara pribadi ini kalau yang kaitannya dengan Pak Kiflan ini adalah rekayasa, tapi kalau kaitannya dengan ilmu sosial
rekayasa itu juga sesuatu yang tidak diperbolehkan, karena menurut teori-teori ilmu sosial memang kita harus sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran dan keadilan dan juga kejujuran. Jadi tidak, kalau itu rekayasa kemudian menimbulkan konflik, ya ini akhirnya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran ilmu sosial yang dibawa oleh Ibnu Khaldun. Secara sosiologi juga tidak pada tempat. Oke, dari saya cukup. Kalian mau nanya? Nggak ada? Satu aja, apa harapan Ibu kait sama kondisi yang sekarang dialami Bapak? Kalau saya juga mohon, kalau memang salah dinyatakan salah, benar dinyatakan benar, karena sudah terbukti sejauh ini persidangan berjalan sekian tahun dan ternyata banyak bukti-bukti yang memang tidak sesuai dengan yang dituduhkan. Ya saya harapkan keadilanlah yang akan berjalan. Saya harapkan ini dari majelis hakim bisa memutuskan dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Terima kasih. Apakah ada juga titipan pembicaraan dari anak-anak Ibu terkait sama Bapak? Kalau anak-anak cuma mendoakan dan berharap yang terbaik yang didapatkan sesuai dengan apa yang sudah berjalan, karena mereka juga meyakini bapaknya tidak pernah seperti itu, merencanakan membunuh, kemudian juga karena yang Pak Kiflan selalu bilang ke orang untuk menjalankan sesuatu. Silakan. Terkait dengan Pak Army itu kan juga dia manajer usaha security ya. Kalau nggak salah ada informasi yang mengatakan dia izin sama Bapak bahwa saya mau beli senjata. Pernah nggak dengar bahwa Bapak bilang punya senjata boleh tapi yang penting ada izinnya? Pernah dengar nggak? Tidak pernah dengar. Saya tidak begitu banyak mencampuri urusan-urusan seperti ini, apalagi yang ada kaitannya dengan senjata. Memang saya tidak pernah dengar. Dan kalau Pak Kiflan bicara dengan kliennya atau dengan siapapun, saya kalau tidak dibutuhkan atau tidak dipanggil atau apa, saya memang tidak pernah ikut mendengarkan. Ya, ada kelupaan tadi. Apakah Ibu pernah tahu Pak Kiflan menyerahkan uang 50 juta kepada Helmi Kurniawan? Saya tidak pernah tahu. Nggak pernah tahu ya. Apakah Ibu pernah tahu Pak Kiflan Zain bertemu dengan Iwan di jalan tol? Pak Kiflan pamit kepada saya kalau tidak salah di tanggal 8 Maret. Pak Kiflan pamit kalau mau ketemu sama Iwan di pintu tol Taman Mini. Itu saja. Itu saja ya. Itu saya tidak tahu apa yang dibicarakan di sana. Ya. Kami lanjut ke yang kedua apa? Biar dulu, biar nanti selesai, Ya. nanti biar mundur nanti. Ya, yang pertama selesai. Silakan Pak, untuk yang pertama. Baik, saudara saksi ya. Tanggal 8 Februari Ibu dengan Bapak di Gunung Pancar. Iya. Kemudian Bapak tanggal 9 Ke Sukabumi. mana? Sukabumi. Ke Sukabumi. Iya. Itu dengan Ibu nggak? Sendiri ya? Iya, dengan Pak Eka. Dengan Pak Eka saja. Iya. Terus kemudian hanya diberitahu hanya ke Sukabumi saja. Iya. Masalah kemana-mananya Ibu percaya sama Bapak kan? Iya. Karena Nanti memang bahasanya seperti itu. Sukabumi juga butuh waktu, bukan Sukabumi kota. Tapi kalau sekiranya Bapak pergi di luar Sukabumi, Bapak masih tahu nggak? Kasih tahu. Masih tahu. Kasih tahu. Selalu telepon saya. Ada masih tahu ya? Ada. Kalau untuk tanggal 9 Februari ini menurut keterangan saksi yang lain sedang di Warung Padang, sempat dikasih tahu nggak? Tidak Ya, mungkin jadi, karena tapi yang pasti Ibu tidak ada di situ ya? Tidak ada. Jadi Tapi- tahunya Bapak di Sukabumi. karena kalau itu di rumah makan Padang kaitannya Iya. dengan uang itu, uang kan baru saya serahkan tanggal 9. Ya. Ada bukti otentik atau surat yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Februari Pak Kiflan ini sedang di Sukabumi? Saya rasa ada. Ada? Ada. Ada surat tentang apa namanya tol atau apa itu? Kalau itu saya nggak tahu. Ada nggak? Semuanya sudah ada sama. Menurut Ibu ada nggak yang seperti itu? Saya tidak. Nggak ada ya?
saya tidak tahu, bukan Tidak tahu, tahunya Bapak lapor menyampaikan ke Ibu ada di Sukabumi langsung dengan PK kan? Terus kemudian ini tadi Ibu menyebutkan ada beberapa barang ini yang tidak kenal dan bukan punya Pak Kiflan. Semuanya ini? Kan saya belum lihat satu-satu Pak. Cuma secara garis besar saya tidak merasa tidak ada. Mohon izin yang mulia. DPP handphonenya Pak Kiflan. Kalau nggak salah juga. Ini punya Pak Kiflan? Itu mas. Ambil. Pak. Suruh hidupin dulu. Ini Bapak bukan? Mungkin. Sepengetahuan Ibu, suami istri tentu suka melihat handphonenya Bapak juga kan? Saya tidak. Hah? Saya kebetulan bukan orang yang model seperti itu. Enggak, sepengetahuan Ibu nih. Masing-masing iya. Memang Ibu tidak disumpah dalam sidang ini. Ibu tidak Secara disumpah. enggak, secara fisik saya tahu ibu itu punya iklan, tapi saya tidak pernah buka-buka. Iya, saya nggak nanya buka-buka. Sepengetahuan Ibu yang sudah sekian lama bergaul dengan Bapak, punya berapa handphone ya? Kalau sekarang juga. Enggak, waktu di April di Februarian ya, di Februarian atau di Januari atau sejak tahun 2017 di Bapak punya handphone berapa? Ada 3. Apa aja? Nokia. Hah? Nokia. Nokia ini 1, Iya. terus kemudian Saya nggak ingat. yang duanya Kalau tidak salah Nokia semua. semuanya Nokia. Iya. Apakah ada yang sebesar ini? Oh enggak. Ada yang sebesar ini? Pak Kiflan pakai handphone jadul. Jadi kecil-kecil. Yang model ada misalnya WA gitu? Enggak. Yang model ada video call-nya gitu? Yang ada video. Sepengetahuan Ibu nih, yang 30 handphone itu yang mana? Saya kecil-kecil. Kecil-kecil, tidak ada yang besar-besar seperti ini, yang bisa untuk yang sekarang ini yang punya Enggak. WA, video call, Ya. enggak ya? Seingat saya itu. Saya ingat Ibu ya, Iya. memang Ibu tidak disumpah, silakan nanti begitu. Kemudian Ibu pernah tidak ke rumahnya Pak Iwan? Pernah. Pernah, Sekali. sekali. Dia di Cibinong. Waktu itu di dalam apa di luar itu? Saya ada di ruang tamu bersama Di ruang istrinya tamu. Pak Iwan. Di ruang tamu ya? Iya, di ruang tamu. Pak Kiflan di ruang keluarga sama Iwan. Kelihatan? Tidak. Tidak. Cuma dengan- Jadi Ibu di ruang tamu, Bapak masih ke dalam? Iya, di sebelah. Nggak kelihatan sama Ibu? Nggak kelihatan. Cuma- Sempat tahu tidak, terdengar nggak percakapan bahwa waktu itu Pak Iwan memperlihatkan senjata yang itu, yang besar? Nggak ada. Nggak melihat, nggak mendengar. Tidak mendengar. Tapi Ibu ke rumahnya Pak Iwan aja. Iya. Waktu itu jam berapa? Sekitar jam 8 malam. Jam 8 apa? Karena kami mau pulang ke Jakarta waktu itu. Aha. Itu bulan apa? Bu? Bulan Masih ingat ya? tanggalnya tanggal 7 kalau nggak salah bulan Maret. Ke sana dengan siapa? Berdua saja dengan Pak Kiflan dipandu pakai Pak waktu itu ya. Yang menyupiri Pak Eka. Iya, enggak menyupir Pak Eka pakai motor karena Pak Eka nanti pulang ke gunung, saya pulang ke. Oh, yang bawa mobil Bapak? Iya. Yang sudah tahu rumahnya Pak Eka, jadi Pak Eka yang ngomong. Untuk sementara cukup ya, Bu ya? Ya. Baiklah, ya Bu. Iya. Ini tanggal 8 Februari kan ada di Gunung Maestar. Ini rumah pribadi. Iya. Rumah kebun, iya. Selalu ditempati tiap hari apa cuma kadang-kadang ada ke sana? Nah, kalau kami kadang-kadang, tapi ada yang menempati di situ, ada yang menjaga. Nggak akan dikatakan sebulan berapa kali ini tidak ke Gunung Maestar. Kadang seminggu sekali, kadang Iya. 2 minggu sekali. Nah, itu dia banget tinggal di yang Di di Gading Kria, iya. Bulian ya.
Ya, ini saya mau tanyakan tanggal 9 Maret 2019 kan terdakwa meminjam uang 15.000 US dollar pada saksi. Untuk apa tidak ditanyakan? Waktu itu untuk Pak Kiflan waktu itu membicarakan untuk demo tanggal 12 Maret, demo mempertahankan Super Semar waktu itu. Karena ada isu Super Semar mau dicabut, jadi waktu itu yang dibicarakan masalah demo. Untuk biaya ya? Iya. Untuk biaya demo Super Semar ya. Ya, kalau dengan Iwan ya Bu ya. Iya. Dengan Iwan tadi disebutkan. Iya. Tapi kenal pertama kali kan bersama Pak Amanu ya, Iya. yang Angkatan Udara ya. Iya. Itu waktu itu datang ke sana, ibu tahu itu namanya Iwan itu. Dia memperkenalkan diri waktu itu, dia mengaku kalau dia seorang kapten, Ya. kemudian sebagai agen Bais dan Bin, karena kebetulan Pak Amanu juga pernah dinas di sebagai dir di Bais dan Bais. kemudian juga di Bin. Ya. Jadi Iwan agen di Bais apa Bin? Bais. Menurut keterangan dia, agen Bais dan Bin katanya. Oh, global. Kemudian yang tadi ada 5 orang yang datang ya Bu, Iya. bulan April. Iya. Iwan ada? Iwan ada? Oh, Iwan enggak ada. Pak Armi dengan Irfan. Armi ya? Iya. Iwan ada ya? Ya. Armi dan Irfan. Iwan yang dikenal ya? Saya kurang begitu kenal kalau Irfan. Pak Armi kenal. Kan datang ke rumah Ya, Pak ya? jadi ya. Untuk kepentingan apa itu Bu? Itu untuk sebagai mencarikan pengganti pengemudi Pak Armi, karena Pak Armi rumahnya jauh, jadi cari yang lebih dekat. Kemudian juga menawarkan pengawalan untuk Pak Kiflan. Kenapa Pak Iwan mau minta dikawal? Iya, katanya Pak Kiflan mau dibunuh. Ibu tahu dari siapa? Dari Iwan. kalau dari Bapak sendiri pernah ngomong? Enggak pernah Pak Kiflan sama-sama saya mendengar dari Iwan. Iwan? Iya. Jadi tidak pernah ya? Nggak dijelaskan sampai dari target mau dibunuh. Kenapa kok sampai mau dibunuh? Kalau saya kurang tahu. Kurang tahu ya? Tahu juga. Bapak nggak tanya ini? Enggak. Ada lagi? Cukup. Cukup ya? Ada lagi? Bisa mundur ya? Bisa. Ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Saya ke belakang. Cukup. Mereka ya, saya panggil saksi sebagai saudaranya, benar dan saudara disumpah Bu ya. Siap. Silakan. Bisa. Ya, atas izin yang mulia kami akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menjadi keterangan fakta material dalam persidangan ini. Pak Eka tadi waktu KTP katanya wira swasta ya. Siap. Wira swasta sekarang. Kalau dulu apa? Dulu saya anggota Anggota TNI ya. Oke. Ini apa Pak? Angkatan Darat atau laut atau darat? darat Oke. Kapan saksi kenal dengan Pak Kiflan Zain? 2018. Bisa kalau ingat bulannya? 2018 bulan Desember tanggal 18. 18-12 ya. Oke. Kenal dengan Pak Kiflan dari mana? Dari dengan terdakwa? Dari Iwan. Lihat ke depan aja. Dari Iwan ya. Dari Iwan. Langsung masuk kami begini. Apakah saksi kenal dengan Iwan atau ada yang mengenalkan saksi dengan Iwan? Saya waktu itu ketemu sama Iwan di ITC Bogor ya, Cibinong. Jumpa dengan Iwan, dia ngajak kerjaan. Nah, ngajak kerjaan itu tiba-tiba tanggal 18 itu, saya 18 bulan Desember itu saya diajak sama Iwan katanya untuk pengawalan Pak Kiflan. Akhirnya kebetulan saya tidak ada kerjaan, saya ikut. Nah, kenal sama Iwan kapan? Itu dari 2018 juga. Tapi bulan ini bulan Februari, tapi nggak ingat saya bulannya. Oh, kenalnya Februari 2018. Yang kenalin siapa? Kita main-main aja. Oh, nggak ada yang membawa sehingga
saudara saksi kenal dengan Iwan. Nggak ada. Nggak sengaja jadi kenal ya. Waktu kenal dengan Iwan, Iwannya ngakunya apa dia? Dia ngakunya katanya perwira. Perwira ya. Apalagi ngakunya selain perwira? Aku perwira, terus dia orang BIN. Oh, anggota BIN lah ya. Kalau orangnya kan orang Indonesia dia kan. Ya. Selain itu apa lagi? Udah itu cuma itu aja yang waktu itu ketemu dengan saya, sudah itu cuma saya bilang kalau betul ada kerjaannya, bolehlah saya ikut. Oh. Pernah ke rumahnya? Pernah waktu itu pas begitu, maka itu waktu tanggal berapa saya antar bapak Pandu ke rumah Iwan. Maksud saya sebelum kenal dengan terdakwa, apakah pernah ke rumah Iwan? Oh belum. Belum. Oke, setelah kenal Pak Kiflan baru ke rumah. Saya antar ke rumah Iwan. Oke. Tadi katanya kenal 18/12/2018 dengan Pak Kiflan. Betul. Tadi kata saksi memang lagi ingin bekerja atau cari pekerjaan. Betul. Apakah saksi jadi bekerja dengan Pak Kiflan? Jadi ya. Oke. Jadi kerjanya mulai bulan berapa? Dari bulan Desember itu tanggal 18 saya ikut dengan Pak Kiflan. Oh, 18/12 sudah kerja ya. Oke. Jadi saksi kenal Pak Kiflan 18/12 langsung ikut bekerja. Apakah selama bekerja, bukan sekarang, selama bekerja kan sekarang nggak bekerja, masih bekerja sekarang sampai sekarang? Di gunung. Oh di gunung. Oke, waktu bekerja dulu pekerjaannya apa awalnya, mulanya? Saya waktu itu pas begitu mendengar katanya bapak mau dibunuh sama Iwan, penyampainya, saya untuk mengawal waktu bapak kalau ada ceramah ke mana keluar, saya ngawal. Oh, jadi kerjanya kalau Pak terdakwa Pak Kiflan ada kegiatan ceramah, baru saksi ikut mendampingin, ngawal. Jadi tahu atau dengar bahwa Pak Kiflan mau dibunuh itu kapan pertama kali? Itu pas begitu Iwan memintakan saya ngajak saya kerja itu. Jadi kan tadi, 18 itu. oh baru tanggal 18. Kan kenal tadi katanya dari Februari 2000. Nah itu tidak menyampaikan masalah itu. Oh tidak tahu ya, tidak pernah cerita. Betul. Jadi pada tanggal 18/12 membawa saksi kepada Pak Kiflan, dia bilang bagaimana? Pak Kiflan mau dibunuh oleh Syanu, gimana? Itu Coba jelasin. Tanggal 18 itu dia minta saya suruh datang, langsung minta ketemuan. Hanya Pak Kiflan ini mau dibunuh, kata Iwan. Nah, dia sebut siapa yang akan membunuh Pak Kiflan? Ya yang dibilang sama si Iwan itu cuma 4 orang itu aja. Siapa namanya sebutkan? Pak Wiranto, Pak Budi Gunawan, dengan Budi Mere, berikut dengan satu lagi saya kurang ini. Luhut Binsar. Bisa. Oh, yang disebut 4 orang ini akan membunuh Pak Kiflan. Oh, kata Iwan. Itu ngomongnya waktu ketemu ya, Ya. bukan waktu ngajak ke Pak Kiflan. Iwan. Oh, jadi langsung bahasanya diamprokin tuh apa nama itu? Diketemuin langsung disampaikan bahwa Pak Kiflan mau dibunuh oleh ini, Ya. makanya pengawal Bapak. Betul. Kurang lebih begitu. Betul. Betul ya, nggak salah ya? Betul, siap. Saya sih nggak paranormal, nggak tahu, tapi Siap. merangkai saja ya. Betul. Itu kurang lebih. Ya, itu yang penyampaian Iwan sama saya. Terus waktu Iwan menyampaikan kepada Pak Kiflan ada saksi, bagaimana reaksi Pak Kiflan? Cuma menyampaikan Iwan waktu itu, sudah itu dia langsung, Bapak ngajak saya. Oh, langsung ngajak ya. Langsung ngajak saya. Iya, iya. Dalam kaitan apa tanggal 18/12 itu, pada waktu itu ada acara apa itu? Iwan kan ngajak Bapak nemuin di Pisah. Oh, di satu tempat dipisah. Pisah yang bisa dimakan itu maksudnya? Bukan di perumahan Pisar itu, di Cibinong. Oh, perumahan Pitsar. Oh. Oh, ketemu di situ ya. Oke. Seingat saksi, pada bulan Januari ada Pak Kiflan melakukan ceramah. Januari tanggal 26 kita ke Padang. 26 Januari ya, Padang. Bulan Februari? Februarinya tidak ada. Kosong ya. Untuk ceramah ya. Yang lain belum saya tanya, ceramah dulu nih. Bulan Maret? Bulan Maret tanggal 3 kita berangkat ke Ponorogo. Setelah itu? Ke Solo,
Jember terakhir pulang ke Banyuwangi. Oh, tanggal 3 itu Ponorogo, habis itu Solo. Ini sekali jalan gitu maksudnya? Solo dulu, baru Ponorogo, baru ke Jember. Oh, Jember terakhir ya? Nah, pulang ke Jakartanya itu tanggal 3 juga? Tanggal 4. Oh, ini nggak naik mobil ini? Naik pesawat. Oh, naik pesawat. Jadi tanggal 4 kembali? Ya. Sampai Jakarta lah ya? Turun di mana Jakarta tanggal 4 bulan 3? Cengkareng. Masih ingat naik pesawat apa? Itu pesawatnya saya kurang ingat. Kalau nggak salah Citylink yang warna hijau ya? Kalau warna merah kan pesawat lain ya? Oke. Jadi naik Citylink tanggal 4 bulan 3 pulang. Apakah pernah pergi ke Surabaya juga? Ke Surabaya waktu tanggal 30 kita pergi ke orang tua, ke rumahnya bapak. 30 apa nih? 30 Maret. Februari. Hah? Februari. Oh, 30 Februari ada pergi Surabaya. Ya, ke rumah bapak itu yang di Surabaya. Tadi saya tanya, tapi kan bukan ceramah kan? Itu nggak ceramah itu. 30 sebelum wisuda. Oh, ya. Akhir bulan lah maksudnya ya. Akhir bulan Februari. Februari itu bisa 29, 28, 30 nggak ada. Januari, maaf. Januari 2019 saya berangkat ke Surabaya dengan bapak. Tanggal 30. Iya. Oh, ya sudah nggak apa-apa. Salah bulan nggak apa-apa, yang penting tahunnya masih sama ya. Ada ya. Oh, jadi tanggal 4 kembali ke Jakarta. Sewaktu pergi ke tadi Solo, Ponorogo, Jember, itu naik pesawat. Berangkatnya dari terminal mana? Dari Cengkareng. Siapa yang mengantar? Waktu tanggal 3 itu ya Army yang ngantar. Oh, Army yang mengantar. Tanggal 3. Pulangnya turun di Cengkareng, siapa yang jemput? Army juga. Jam berapa kira-kira tiba? Tiba itu kalau nggak salah jam 17 pas jam 5. Sore ya. Oke. Setelah itu, setelah tanggal ini, apakah pernah lagi pergi? Saya nggak pernah. Sudah selesai. Tidak lagi ada mengikuti untuk mendampingin ceramah. Betul. Jadi tutup buku lah di sini ya. Jadi kalau ada yang mengatakan tanggal 7 atau tanggal 8 dan seterusnya pada bulan Maret dijemput di Cengkareng, pulang dari mana dengan Pak terdakwa, itu tidak ada. Saya tidak tahu dan saya tidak pernah. Tidak pernah. Yang terakhir tanggal 4 bulan 3 dijemput oleh Army. Betul. Oke. Bisa saksi ceritakan sedikit setelah dijemput ngapain aja? Jadi sudah dijemput waktu di Cengkareng, kita pergi ke pom bensin. Pulang dari Cengkareng itu kita beli pom bensin. Kebetulan kan bapak mau sholat dulu, sholat maghrib. Waktu itu ada waktu untuk sholat maghrib. Enggak, kan pom bensin banyak saksi. Iya, pom bensin lewat. Pokoknya keluar dari Cengkareng, kita masuk ambil beli bensin. Oh, masih yang di tol itu? Iya. Oh, jadi nggak tahu Hotel Hilton nanti ke kiri pom bensin itu? Kalau masalah putar arah ya. Lupa lah berarti ya. Putar arah kan. Di pom bensin. Ya. Terdakwa sholat. Sholat. Saksi ngapain? Saya minum kopi. Army? Army duduk sebelah. Duduk sebelah. Sebelah saya. Jadi sebaik mobil sampai langsung turun. Ya. Habis itu setelah selesai sholat naik mobil lagi. Kemudian sudah selesai sholat, bapak pulang. Iyalah, naik mobil lagi pulang. Ya. Enggak ada, karena ada katanya stop. Habis itu Army keluarin senjata. Oh, saya tidak pernah lihat. Enggak, ini di sini katanya di dakwaan keluarin senjata di dakwaan Army, bukan dakwaan sini. Keluarin senjata, habis itu kasih tunjuk kepada terdakwa kokang, krotok, bagus, simpan. Saya tidak pernah. Dia lagi satu dia bawa mobil, saya sampingnya. Kalau dia ada senjata kan nggak mungkin. Ada saya dulu. Jadi tidak ada ya. Nah, ini saya baca tadi. Terdakwa telah menerima satu pucuk senjata api laras pendek jenis semai warna hitam kaliber 2 mm dari Haji Keberanjen. Terdakwa juga menunjukkan senjata tersebut kepada Keberanjen dan Keberanjen meminta kepada terdakwa untuk membawa dan menyimpan senjata api tersebut. Jadi tidak ada ya. Jadi waktu pulang tanggal 4 itu, itulah terakhir dijemput oleh Army untuk saksi, dan setelah itu tidak pernah ada lagi. Tidak pernah lagi saya kontak dengan si Army maupun dengan bapak juga. Jadi kalau ada dalam berkas
berkas ini atau berkas yang mana perkara Army segala macam menyatakan bahwa Eka duduk di sebelah Army, melihat Army menyerahkan senjata kepada Pak Kiflan mengokang bilang baik, habis itu kasih ke Army kasih ke Eka, itu tidak benar. Tidak ada. Belum pernah saya. Tidak ada kejadian itu. tidak Ini ada. disumpah loh. Sumpah saya siap. Siap ya. Oke. Ini kan ada senjata ini 4 nih. Ya. Pernah lihat nggak senjata ini? Belum pernah saya lihat senjata. Nah, kan tadi katanya bekas anggota. Tuh. Kalau dari jauh ketahuan nggak mana yang senjata pabrik, mana senjata rakitan? Ini rakitan semua kok. Secara ngeliat ya. Jadi nggak usah kelep ya. Oke. Selanjutnya, ahli dulu sniper kan? Dulu. Waktu terakhir itu memang sniper ya. Artinya kan memang tukang senjata lah kalau sniper ya. Di kesatuannya sniper ya, pilihan berarti dari TNI ya. Oke. Selanjutnya tadi kejadian tanggal 4 tidak ada menunjukkan senjata. Di dakwaan yang lain maupun dalam dakwaan ini dikatakan ada kejadian itu tidak ada. Kenapa saksi tidak lanjut untuk melakukan pengawalan terhadap Pak Kiflan? Soalnya kan Army sudah memutuskan bahwa dia siap untuk ganti saya. Oh, jadi Army masuk untuk menggantikan saksi Betul. dalam mengawal. Betul. Setelah itu saksi tidak lagi mengawal, Tidak lagi ikut. tapi untuk kegiatan apa? Saya tinggal di gunung di vilanya Pak Kiflan di. Memang Pak Kiflan punya villa? Punya untuk persinggahan dia untuk istirahat lah. Kalau dia kena banjir di Jakarta dia sini. Yang tadi ditunjuk ini? Nah itu yang dibilang tadi. Ini villa? Dia itu bilang rumah itu bukan dibilang Rumah, villa, jangan rumah. villa, rumah. Betul. Tahu saksi dulu waktu Pak Kiflan belum punya rumah, tinggalnya di sini. Saya nggak tahu. Oh nggak tahu. Oh, dulu katanya Pak Kiflan tinggal di sini belum punya rumah di Kelapa Gading di gunung. Jadi saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Selanjutnya, saksi tahu Iwan. Selain Iwan, tahu juga yang namanya Tahjudin. Oh, nggak lihat. Nggak pernah tahu. Adnil? Ini apa lagi saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Selanjutnya, tadi tidak tahu ini senjata segala macam. Pernah dengar Pak Kiflan membeli senjata? Saya belum pernah dengar. Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Oke. Saksi pernah nggak pergi ke Sukabumi Pernah. dengan Pak Kiflan? Betul. Bukan dengan orang lain maksudnya. Betul, siap. Ah, ingat tanggalnya? Tanggal 9 Februari pagi subuh-subuh saya berangkat ke Sukabumi ke Jampang Segeranten. Jampang? Segeranten. Sebelum Jampang Segeranten lewat dari Nyalindo. Berarti bukan Sukabumi dong kalau gitu. Itu masuk Sukabumi. Oh itu masih Sukabumi, kabupatennya. Iya, Kabupaten Sukabumi. Cuman desanya Janteng Seberaten. Itu sebelum perbatasan dari Jampang Segeranten, jadi pertengahan dari Surabaya. Kami ingin menunjukkan foto. Tapi nanti aja. Yang lain lagi. Apakah saksi pernah ketemu Iwan dan ketemu Army juga? Pernah ketemu waktu di Ibnu Khaldun. Itu sebelum yang tadi tanggal 3 pergi ke Solo Ponorogo. Betul. Apa setelah pulang dari sana? Pulang dari Surabaya kita kan tanggal 30 itu kan langsung ke Gading. Sebelumnya kan kita mau ada acara tanggal 2-nya ada. Tunggu dulu. Tadi saksi katakan kan Januari. Januari itu dari Padang. Pak. Enggak, tadi tanggal 30 Januari. Berarti tanggal 30 Tanggal 30 Januari kita ke Surabaya. Pulang dari Surabaya kan langsung kita ke rumah ke Gading. ke Gading. Iya. Nah, yang tadi ketemu di apa? Sekolah apa tadi katanya? Ibnu Khaldun. Itu tanggal berapa? Itu tanggal 2. 2 apa? Tanggal 2 Februari. Oh, 2 Februari. Oh, jadi ada Iwan, Ada Iwan, ada Army. Army sama saksi ya. Iya. Ya. Iya. Jadi ketemu. Betul, ketemu. Oke. Kami ingin menunjukkan fotonya saja yang mulia, sekaligus saja 2. Ayo. Bentar.
dari Kaldun ya. Coba tunjukkan. Apa aja? Ini Mana nih? Mana ini? Ini di Blue Column. Di sekolah apa? Sekolah. Kampus ya, kampus. Oh kampus. Di mana ini? Untuk di mana ini? Blue Column sini. Jakarta. Tadi. Bukan tadi. Ya. Tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Maret. Ya. 17 ya. Terus tadi dia foto yang jelas. Ini yang 9 Februari. ini yang pergi ke Hulu. Ini yang pergi ke tadi Jampang ke Banten. Mana Pak kita? Sebelah kanannya. Ini Buyut. Ini yang Ini orang tuanya yang sakit dan ditemui. Terus ke sana. Tanggal 9 Februari. Terus yang baju putih Ini yang apa yang tahu tempat Buyut itu. oh jadi perantara. Terus sebelahnya lagi Istri. istri ini. Saksi ada di mana? Saya mau. Oh ini saksi yang moto. Aku kurang bagus ya. Ya lah ini ya. Ini yang tanggal 9 Februari pergi ke sana. 2019. Ini 2019. Oke. Kami mau lagi nanti. Sewaktu saksi ke Sukabumi tanggal 9 Februari 2019. Dengan siapa perginya ke sana? Berdua dengan Berdua. Naik mobil apa? mobil kita Innova. Platnya Kalau nggak salah 70 belakangnya. berapa? 2070 JS Julieta Sembiring. Iya itu. Yang disita dalam perkara lain tapi udah putus sehingga mobilnya sudah bebas itu. Ya, betul. Itu mobil siapa? Mobilnya Pak. Pak Kiflan. Tahun berapa mobilnya? Nah, itu kurang jelas ya. Sering mogok nggak mobilnya itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Bagus ya. Oh, jadi pakai mobil itu. Waktu ke sana ada lewat tol nggak? Saya lewat tol. Lewat tol. Tol dari Sentul Selatan langsung tol. Kok Sentul Selatan kan rumahnya Jakarta? Ya kan kita dari gunung. Oh, berangkatnya dari Gunung Pancar. Berarti Bapak ini nginep di sana. Betul. Oh. Tanggal 8 sorenya Bapak datang, subuhnya ngajak saya ke Jampang itu. Memang tanggal 9 Februari itu pergi ke sana itu rencana atau dadakan? Dibilang rencana tidak, dibilang dadakan juga tidak. Oh. Emang niatnya untuk membesuk Buyut itu. Buyut itu. Orang tua itu. Kalau di sana namanya buyut apa ini? Nah itu kurang jelas, saya kurang tahu. Oh, yang tahu Pak Ya. terdakwa saja. Apakah ada bawa buah atau apa gitu bawa ke buyut ini? Nggak bawa apa-apa, cuman niat membesuk. Ada ngasih uang atau apa? Kalau masih uang ada. Uang apa? Uang waktu itu tukar duit ke dolar dari tukar langsung Bapak kirim ke Bank BRI, Bank BCA. Coba jelaskan bagaimana kira. Tapi tahu ya bukan ceritanya. Waktu pulangnya, Bapak kan waktu itu tidak punya duit. Dia ada duit dolar, dia tukar ke Sukabumi, di kota Sukabumi. Oh, jadi dari Jampang tadi Ya. ke kota Sukabumi dulu. Ya, tukar dua. Pergi ke money changer. Ya, Yang ke money changer siapa? money changer saya dengan Saksi yang turun. Ya, saya dengan yang mau nukarnya. Oh, yang mau menukar tadi ada di foto ini enggak? Oh tidak ada. Oh, jadi habis ditukar Tukar, jadi rupiah. langsung Bapak ke Bank BCA. Dia kirim transfer ke BRI. Oh, transfer ke BRI rekening Uyut ini. Oh, karena nggak bawa buah-buahan jadi bawa uang saja gitu. Oh. Berapa lama berada lihat Uyut ini? Cuma 1 jam. Di tempat Uyut. Iya, soalnya kita tidak mau kena macet berangkat pagi. Perjalanan berapa jauh? Berapa lama? Berapa lama aja? Kan subuh berangkat. Nah, sampai di tempat Uyut jam berapa? Kita berangkat waktu itu habis sudah subuh, sholat subuh, nyampe ke sana itu 6:30 Mas. Setengah 7 pagi. Ya, jam 7 pagi. Kencang amat 1,5 jam. Soalnya kalau pagi ini enak kita jalannya, soalnya tidak ada hambatan untuk pabrik-pabrik. Soalnya kalau udah lewat Cigombong itu kan pabrik terus. Kecepatan berapa tuh mobil? Ya pokoknya dibilang cepat tidak, cuman yang jelas. Oh, nggak ada macet. Tepat waktu. Ya. Oh, 1 jam. Berarti setengah 7 tadi. Ya. Habis itu
Ini kira-kira aja kan udah lewat kan, kita pernah ingat lah. Misalnya habis itu 7:30 pulang udah itu. Jam 10 saya baru pulang dari sana. Jam 10 dari tempat Uyut. Betul. Terus pergi ke Ke Sukabumi, ke kota Sukabumi. ngapain? Berhubung bapak mau ngasih. Oh, jam 10 sampai di Sukabumi Ya. atau berangkat dari tempat Uyut jam 10 ke Dari Sukabumi. Uyut jam 10 nyampe ke Sukabumi jam 11. Jam 11 setengah 12 sampai di Sukabumi. Betul, siap. Terus baru Bapak ngasih Bapak ngasih dolar sebelum tukerin ini. dolarnya dalam amplop apa lepasan? Dolar dari amplop. Dengar-dengar tahu dolar ya? Saya mau begitu paham. Nggak ngerti dolar. Bisa bedain nggak ini dolar Cina, dolar Amerika, dolar Jepang gitu? Kalau setelah sawit itu pas begitu saya datang ke manajernya ini dolar Singapura. Kata tukang money changer. Iya. Tapi saksi nggak tahu tuh dolar Singapura. Saya cuma terima pas itu udah rupiah, saya bawa, saya serahin ke bapak. Oh, jadi tukang money changer bilang ini dolar Singapura ya. Betul. Kalau saksi nggak paham. Oh, iya. Dapat rupiah. Setelah tukar dapat rupiah berarti kan? Betul, ya. Itu berapa lama prosesnya di money changer? Ya kurang lebih setengah. Antri atau langsung? Dia dengan cara apa ya? Dengan dibilang tidak, cuma dia langsung main web dulu. Oh, datang langsung dirayanin. Ya, Tidak antri kedua, ketiga enggak. Bukan saya yang nganter, jadi bukan saya yang menukar, jadi ada anak lagi yang menukar yang biasa tukang ngapain tukar duit. Oh, gitu. Iya. Jadi selesai kira-kira jam berapa dari money changer? Nggak lama, kalau nggak salah 15 menit kita udah keluar bawa duit. Nah, langsung ke BCA. BCA. Waktu ke BCA apakah saksi juga yang transfer uangnya ke BRI Saya atau nggak ikut, saya duduk di mobil. jadi yang melakukan adalah Bapak. itu dolarnya berapa? Ada sampai 15.000. Saya nggak jelas, saya nggak pernah hitung untuk uang ini. Berapa kira-kira rupiahnya? Berapa? Yang pasti bukan 15.000 ya. Kalau 15.000 kan tebel. Ada berapa tebel? Berapa lembar? Cuma satu. Oh, satu biji. Dari tadi ngomong selesai ya. Jadi satu lembar cuman. Oh, ya udah. Kalau satu lembar setahu saya nggak ada yang 15.000 dolar. Paling 1.000, 10.000 ya, setahu saya. Oke. Selanjutnya, setelah Pak terdakwa menyerahkan dolar, tukar money changer, pergi ke bank, transfer, balik ke mobil. Betul. Apa pembicaraan? Nggak ada pembicaraan apa, cuma dia bilang bapak mau kirim untuk Uyut Pesiar. Uyut ya, oke. Ditunjukkan bukti transfernya ke Uyutnya atau nggak ada ya? Oke. Setelah itu kemana lagi? Sudah itu langsung pulang ke gunung. Emang nggak makan? Ya sempat makan, itu bapak minta saya tolong berhenti di rest area, saya keburu dipikir daripada harus rest area lagi, kasihan ibu dengan istri saya tanya pulang. Oh, jadi nggak makan? Makannya di rumah di villa. Oh, di rumah. Oh, jadi bapak tidur aja di mobil. Pokoknya Jadi kalau nggak saya tahu. di mobil bapak nggak pernah boleh ngomong. Oh, jadi sampai di villa sampai di rumah ini tadi jam berapa? Gunung Pancar? Sore. Udah sore ya. Sore itu berarti matahari sudah tidak ada. Pokoknya pas nyampe ke Gunung Pancar itu udah Maghrib ya. Oke. Waktu lewat tol itu waktu zamannya masih mana? Langsung tempelkan atau masih bayar pakai? bayar. Masih bayar. Ke ada tukang bayarnya ya. Masih simpan karcis tolnya? Saya nggak pernah lagi saya bawa mobil, fokusnya tidak pernah lagi nyimpen duit. Iyalah enggak lah kan. Tapi bayar ya. Bayar. Pakai uang cash. Pakai uang cash. Oh, itu uang sendiri atau uang dari terdakwa? Uang dari Pak Hakim. Ada balikannya uangnya? Soalnya kalau dia siap untuk pergi kemana-mana, kalau sebelum waktu masih ada kartu apa? Dia taruh untuk dulu. Oh, sudah ada uang. Oh, uang dari situ ya. Tinggal bayar. Oke. Apakah saksi pada tanggal 9 Februari ada mengantarkan Pak Kiflan ke Kelapa Gading? Tidak pernah. Restoran sederhana? Tidak pernah. Apakah Pak Kiflan ada pergi ke Kelapa Gading di antara dari pagi subuh tadi sampai jam berapa tadi sampai jam 4? Apakah ada Pak Kiflan pergi ke Kelapa Gading? Ya, nggak mungkin Pak, saya yang bawa mobil ke Sukabumi. Nggak ada lah ya. Nggak mungkin. Nggak ada ya. Oke. Sementara cukup yang mulia. Ya. Saudara saksi ya. Iya, Pak. Saudara sudah disumpah ya. Ya.
pada waktu saudara mengantarkan ke rumahnya Iwan, ya, Pak Iwan ini, kan saudara pakai motor ya. Pada waktu saudara Pak Iwan ini masuk ke dalam rumah, saudara Saya tidak ikut. tidak ikut di dalam, jadi di luar saja. Jadi tidak tahu isi pembicaraan antara Pak Iwan dengan Pak Iwan, tidak tahu. Posisi saudara di mana? Di luar pagar itu. Di luar pagar apa di dalam? Tapi masih di luar rumah itu, di luar Di pagar. luar rumah itu, di luar pagar itu. Di luar pagar ya. Jadi agak jauh, tidak terdengar ya di dalam itu ya. Itu sampai jam berapa? Itu datang maghrib bapak langsung ribut pulang. Soalnya sebentar saya perhatikan, saya nggak lama juga diam di luar itu. Mau udah pada keluar lagi. Agak lama ya. Dibilang lama dibilang tidak pun ya agak lumayan. Berapa lama tuh? Kira-kira antara setengah jam. Setengah jam. Terus setelah itu nganterin terdakwa bawa mobil lagi ya. Sampai mana nganterin? Sampai tol Cibinong, Tol Cibinong. tol Ciberem, saya pulang. Kemudian saudara tadi menyebutkan penanganan terdakwa ini sejak di Februari ya, 2018 ya, 18 Desember 18. Tanggal 18 bulan Desember 2018. Sepengetahuan saksi, saudara terdakwa ini punya handphone berapa? Saya nggak pernah merhatiin dia itu. Saudara kan supirnya dia, Betul. ya kan? Ya. Juga sering berdampingan dengan bapak ini naik pesawat atau mobil. Berdampingan, Ya. tapi saya nggak pernah kalau dia pegang HP yang Nokia itu yang dipegang. Itu saja. Ada nggak handphone yang bisa pakai WA gitu? Nggak pernah. Nggak pernah lihat. Sepengetahuan saudara berapa punya dia handphone? Setahu saya cuma satu itu yang kecil itu yang dia suka pakai telepon dulu. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Sementara ibu nyebutin ada 3 handphone. Kalau ya nggak tahu kalau ibu, kalau saya. Yang mulia kami keberatan diadu kan gitu. Bukan diadu, maksudnya ini memastikan saja. Jangan tanya itu. Ya. Jadi kita tahu ya, hanya satu itu saja. Betul. Kemudian saudara tadi menyebutkan kenal dengan Irfan Syah. Irfan Irfan waktu pas begitu datang ke Pancarik waktu dia mengajukan untuk penggantian untuk Army April itu. Apakah sempat saudara terdakwa ini ngambil uang KTM? Enggak. Ngambil pernah. Sempat ngasih ke Iwan? Itu sampai ke Siwan bapak bilang, Kak tolong kasihkan supir Irfan karena dia belum bayar kotakan. Ada yang sempat dikasih minta uang ataupun dikasih uang oleh Iwan? Irfan. Mana bapak? Saksi? Saya sama Irfan nggak ada. Nggak dikasih? Ya cuma dari bapak dikasihkan ke Irfan untuk ke Irfan bayar kotakan udah saya berangkat pulang. Sebentar cukup ya. Ya, jelas saksi ya. Siap. Tapi tadi yang kenal dengan terdakwa itu pertama kali tanggal 18 Desember 2018 ya. Betul. Yang mengatakan dengan enggak, Ya. bukan ya. Sudah jadi pengawal pasukan ya, sudah tanggal 18. Betul. Pengawal pasukan juga menangkap, Dibilang pengawal enggak. tidak. Tapi supir terus ya. Kalau dibilang juga supir enggak juga soalnya beliau kan datang sendiri pakai mobil. Oh gitu. Bukan saya langsung duduk di mobil Ya. apa ini tidak. Ya. Nah, jadi yang menarik tadi ini kan Iwan mengatakan bahwa Wiranto, Gunawan, Rizky, dan Lubuk itu akan membunuh terdakwa ya. Betul. Itu yang Iwan yang menyampaikan kepada siapa? Setelah langsung ke Pak Iwan atau kepada Saya langsung tapi di depan beliau. ada. Ya. Terus tambahnya dia bagaimana? Itu makanya begitu penyampaian Iwan ke saya langsung begitu beliau ya sudah kalau untuk kamu mau kerja ya udah itu saya. Nah, itu ya. Ini dikatakan Iwan tanggal berapa nih Pak? Yang tadi Wiranto Gunawan masih ada nggak ya? Tanggal 18 Pak. 18, 12 itu. 18 Desember itu. Oh, langsung itu ya? Iya. Ada
saya langsung disuruh naik ke rumah di Gunung Padang. Nah, kemudian setelah tanggal 3 Maret sampai tanggal 4 ya. Nah, dulu ke Rogo, Kerama, dan tanggal 4, tanggal 5, 6 enggak ketemu. Kami tidak ikut lagi soalnya udah ada army. Army. Iya. Sudah army ya. Iya. Kemudian saudara Saya sudah macam ditinggal. Kalau janda ini sudah pernah kenal dengan janda ini? Belum nggak pernah. Pak. Nggak tahu ya. Nggak tahu saya lagi. Pernah nggak saudara mendengar ya apa tentang senjata itu dari Iwan? Oh saya nggak pernah. Dan nggak dengar juga ya? Nggak pernah dengar. Dari Iwan juga nggak pernah ya? Saudara saksi. Iya Pak. Saya ingat saudara saksi. Sejak saudara ikut Pak Ustaz ya jawabannya sampai bulan Maret 2018. Betul. 2019. Ya, saya ingat saudara berapa kali terdakwa tukar uang. Ingat ya? Maksudnya gimana Pak? Belum Tukar ada. uang kemarin antri. Maksudnya berangkat ke luar. Tukar uang. Orang kan cuma sekali itu aja Pak. Oh, yang 10 kali itu. Iya dari Februari itu. Sekali itu aja saya tukar uang itu saya nggak pernah lagi. Nggak pernah lagi. Nggak pernah lagi. Karena saya udah nggak lagi. Itu ngasih proyeknya tadi ya. Iya. Selain itu nggak pernah lagi. Nggak pernah lagi. Terus saudara nggak pernah dengar ada percakapan masalah senjata-senjata? Oh saya nggak pernah Pak. Nggak pernah dengar ya? Saya nggak pernah ada bisa gitu. Ada lagi Pak? Iya, ada dua saja yang mulia. Tadi lupa. Saksi, Ya. untung tadi Pak Jaksa yang nanya. Jadi kan nama saksi juga ada dalam BAP. Ada di BAP Irfan, ada di BAP Azwa Army. Nah, namanya Eka. Kami mungkin namanya nama saksi Eka ini kan. Nah, jadi di sini nama saksi disebut kaitannya adalah pada waktu kejadian di Pondok Indah. Tuh. Nah, singkatnya, apakah saksi bisa ceritakan bagaimana kejadian di Masjid Pondok Indah tersebut yang saksi tahu? Ya. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Bulan sebentar yang mulia, tanggal coba jelasin dulu, saya catat. Pondok Indah. Ya, Pondok Indah. Di masjid ya? Ya, di Masjid Pondok Indah yang mulia. Silakan. Waktu itu Bapak ngajak ke Pondok Indah ketemu sama Army dengan Irfan. Saya tidak tahu untuk percakapannya apa, yang dia saya tidak tahu. Saya di luar konteks itu. Gak lama begitu pulang, Bapak bilang sama saya, Kak ambil uang, kasihkan ke si Irfan bahwa dia belum bayar kontrakan. Ketemu sama Iwan dan Irwan. Irfan sama Army. Oh, sama Army ya. Tadi apa? Ketemu Irfan sama Army di Pondok Indah itu. Setelah itu begitu pulang Bapak langsung memerintahkan saya suruh ambil uang ke ATM. Kasihkan uang itu sama Arfi sama. Lihat ke yang mulia. Kasihkan uang itu sama Irfan, soalnya dia belum bayar kontrakan. Kata Bapak, saya ambil, saya serahkan di uang, Irfan. Setelah itu pulang. Ambil uang berapa? 5 juta. Yo, rupiah ya? Ya. Iya, iya. Nah, Ini kejadiannya 19 April 2019 di Masjid Pondok Indah. Ya kalau nggak salah Pak. Ya, jadi saya juga nggak tahu, tapi berdasarkan ini saksi lupa ya. Jadi peran saksi di sana mendampingin bapak atau mengawal bapak atau nyupirin bapak? Nyupirin Bapak. Nyupirin bapak ya. Bertemu di sana ada Azwarmi dan Irfan. Apakah ada orang lain lagi? Nggak ada. Tidak ada, hanya 4 orang saja. Ada melihat Pak Kiflan menyuruh meletakkan handphone di luar Malah kan tasnya Bapak pun saya pegang. tas. Kalau handphone Kalau handphone saya nggak pegang. enggak, waktu masuk ke mobil baik Irfan, baik terdakwa, handphone harus letakkan di luar. Tidak boleh masuk ke dalam mobil. Kami waktu Bapak bicara sama Irfan kan di dalam tuh. Saya kan di luar. Tidak ikut. Tidak ikut. Jadi ada lihat Pak terdakwa berbicara dengan Irfan, ada lihat dalam mobil. Di dalam mobil itu saya
Saya kan di luar sama Armi. Iyalah, kan nggak dengar jadinya. Betul. Itu ada, masing-masing handphone harus ditinggalin di luar. Lihat nggak kejadian itu? Emang itu kan tas HP-nya bapaknya yang kecil itu ada sama saya di tas. Oh, di tas ya. Di tas. Dan Pak terdakwa tidak ada membawa HP yang tadi dibilang Android apa, tidak ada. Tidak pernah. Tidak Karena pernah. ada yang bilang Ya. Pak terdakwa menunjukkan gambar orang melalui HP-nya. Itu saya nggak tahu. Lah, sementara HP-nya sudah dipegang oleh Saya tas dengan HP itu saya pegang ya. Jadi tidak ada masuk ke dalam mobil bawa HP. Nah, suatu keluar dari mobil, Ya. apa kata terdakwa? Bapak langsung nanya saya pulang. 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 Iya. Langsung pulang. Langsung pulang, sudah bicara dengan Irfan, langsung aja pulang. Tadi katanya sih nggak ada ATM tadi. Ya langsung aja pulang dari Pondok Indah itu, langsung aja pulang. Kita berhenti dulu di bank di ATM. Di ATM. Mau ngambil duit saya. Bank apa? BCA. BCA. Diambil 5 juta. Ambil 5 juta. Seingat saksi, kebutuhan uang itu untuk apa? Kata bapak untuk bayar kontrakannya Irfan. Irfan ya, tolong jangan salah, Iwan sama Irfan berbeda. Ya, Irfan. Iya betul. Nah, yang orangnya tinggi ya. Betul. Jadi diserahkan uangnya. Ya serahkan sama Irfan. Langsung ke Irfan atau lewat orang lain? Langsung ke Irfan langsung. Langsung di Irfan. Serahkannya di Dalam di Indomaret itu. Alfamart atau Indomaret? Indomaret. Kalau salah ingat aja ya. Ya, Lupa lah ya. Indomaret. Indomaret ya, serahkan di sana habis itu pulang. Langsung pulang. Ada bapak cerita. Itu Irfan saya suruh untuk bunuh siapa namanya Pak? Si apa? Winarto apa? Wiranto. Bukan, yang tukang speedcon itu. Winato Wijaya. Ada bicara begitu? Nggak ada bicara gitu. Nggak ada. Ada. Nggak ada bilang aku suruh Irfan untuk manto-manto rumah Yunato Wijaya. Tidak ada. Tidak ada. Bicara apa waktu dalam perjalanan pulang? Malah bapak bicaranya kasihan saya. Itu anak sudah tidak bayar kontrakan itu aja. Itu ya. Saya langsung pulang. Oke. Suatu menyerahkan 5 juta tadi. Ya. Apa ada si Irfan kasih nih, terima kasih Kak, kasih uang 100 Ada ribu. kasih sama saya. Waktu rokok 200.000. 200 ribu apa 300 ribu? 200 antara 200 300 kalau nggak salah itu. Nah, karena di sini 300 ribu. Dia langsung dia lipatkan untuk di bank. Dia masih banyak bang. Ada 300 ribu. Iya. Itu lapor nggak sama Pak Kiflan? Dapat Saya 300 nggak ribu? bilang, Nggak bilang. Nggak bilang. Jadi Pak Kiflan baru tahu sekarang. Iya. Ya cukup yang mulia. Jadi tadi tanggal 18 April 2019 Pondok Indah. Gimana Pak? Iya. Pertemuan di masjid Pondok Indah tanggal 18 April 2019 ya. 19 yang mulia di sini. 19 April. Ya. Iya betul. Tadi katanya saudara nggak ketemu lagi sejak tanggal 4, nggak ada kegiatan lagi di sana. Kalau untuk kegiatan yang lain saya tidak pernah ikut lagi. Sampai ikut. Ya. Cuma ini jaga sama terdakwa ya. Tapi kalau pas begitu mau ketemuan sama Irfan di Pondok Indah itu saya dia datang Nah, ngajak saya berangkat. ya. Yang nyebut saudara, Yang menyebut yang nyupir, saya. yang nyupir. Ya. Iya. Itu ada Irfan dan Armi ya. Ya. Nah, terus kemudian kan kasih uang 5 juta. Betul. Cuma saudara tidak tahu bicaranya, Betul. sudah dikasihkan ke Armi. Ke Iya. Irfan. Bukan ke Armi, tidak. Bukan ke Irfan. Irfan ya. Untuk apa? Katanya untuk bayar kontrakan Pak. Untuk bayar kontrakan ya. Iya. Sudah. Cukup ya. Cukup ya, ya. Ya. Tadi silakan apa? Udah selesai. Keterangannya kan Kesimpulan. gimana? Apa? Benar kan keterangannya? Benar. Benar. Nah, sama dengan tadi ya. Ya. Ini kan yang disumpah ini ya. Nah, sudah Pak. Udah. Ceritakan Pak. Dapat 300.000 nih, baru kantor. Saya juga baru kantor. Ali namanya Hafiz ya. Siap yang mulia. Di depan kan libur Imlek. Iya. Kita sidang lagi nanti tanggal 19 ya Pak. Nanti saksi ya. Iya yang mulia. Tanggal 19 April ya. 19 April. Februari ya. Tanggal 19 Februari masih saksi Richard dari terdakwa Yang mulia. Untuk tanggal 19 kita jam berapa yang mulia? Karena saksi ini jamnya supaya pas gitu yang mulia. Kalau nggak nanti kalau siang pagi. Kita di sini di perkara banjir. Iya. Secara perdata terus
perkara Ya. apa Paham ya, enggak. Mas? Nah, kalau saya enggak, ini pegang tipikor, Siap, ini siap. pegang tipikor. Siap Yang Mulia. Nah, sekarang itu masuk 100 ya. Iya. Sekarang keberatan asuransi jiwasraya. Iya, iya. Itu karena itu ya. Ini tadi ya mohon maaf kita sibuk semua. Siap. Nah, waktunya terserah. Kalau habis Jumat kita agak longgar ya. Kalau pagi ya kita nggak nyata dulu Pak. Misalkan tidak ada sidang ya kita mulai jam 9. Atau kalau apa namanya ada yang mulai di kayak tadi itu. Ya, tadi saya sudah jam saat itu sudah siap. Siapa? Nah, ini tadi habis Jumat sidang Iya. PK. Iya. Pokoknya pastikan aja hadir jam berapa? 1:30 aja Yang Mulia. Setengah 2. Iya. Karena besok itu kami mau menghadirkan Pak Gatot Nurmantio. Oh gitu. Nah, jadi kalau beliau datang pagi ternyata siang, dia nanti pulang kan sia-sia. Jangan, Iya. lebih bagus yaitu setelah Jumat aja. 1:30 Yang Mulia ya. Setelah Jumat ya. Iya, siap. Karena kalau pagi kita lagi sidang, Ya. kita yang dilahirkan bukan Siap. satu Pak, karena masa kita banyak. Siap Yang Mulia, siap. Ya. Siap. Oke ya. Siap. Nanti hari Jumat ya Pak, tanggal 19. Iya, Jumat, iya, ya. iya. Nanti kalau memang biar datang nanti perlu sama jaksa aja. Iya, 1:30 Yang Mulia. Ya. Sidang selesai. Terima kasih Yang Mulia. Silakan duduk kembali. Siap. Sukses. Mantap.